Hari ini kita akan mendaki Gunung Daun ya, Roh? Namanya, Roh? Gunung Daun. Berapa MDPL, Roh? 2467. 2467. Nah, ini istirahat fase pertama. Oke. Tadi kita jalan melalui daerah apa, Roh? Baru manis. Daerah Baru Baru Manis manis. Gi. Sehat? Daerah Baru Manis ya. Seharusnya biasanya pendakian tuh melalui jalur agrote ya. Jadi ini pendakian alternatif. Oke. Nah, ini yang penting. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Berjumpa lagi. Jadi di istirahat kedua sekarang menunjukkan pukul 8.45. Nah, jadi kita udah sampai di daerah apa? Talang 12 ya? Iya. Talang 12. Kalau kita lewatin jalur agrote, kita harus melewati Talang 1 sampai Talang 11. Jadi kita menghemat waktu sekitar berapa menit? Hampir hemat waktu sejam setengahan lebih lah. Oke. Nanti kita bakal ke puncaknya Gunung Daun 2467 MDPL. Oke. Sampai jumpa lagi. Oke. Jadi kita untuk menuju kaki bukit, kita melewati agrote, kebun-kebun teh. Oke. Kita sudah memasuki awal pendakian ya, sudah di kaki Bukit Daun. Jadi tidak lupa kita harus berdoa ya, karena kita akan memasuki alam. Jadi doa akan dipimpin oleh Abi Doni ya. Silakan Bi. Baik, sebelum kita melanjuti perjalanan, mungkin masih terlalu panjang jalur yang akan kita tempuh. Semoga mendapat berkah dan keselamatan. Mari kita berdoa dengan diawali membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita sudah sampai di shelter 1 ya. Shelter 1. Apa tuh shelter, Roh? Jelasin, Roh. Tahu aku. Shelter itu tempat Perberhentian. pemberhentian ya. Jadi di sini kalau untuk bisa mengambil stok air di bawah, turun, ada sungai di sana, bisa untuk mengambil air, stok air, cadangan air sampai menuju ke shelter selanjutnya, shelter 2. Jadi sekarang kita mau makan dulu ya, makan siang ya, mengisi tenaga sebelum menuju ke shelter selanjutnya. Gimana? Kuncen gunung sehat? Oke. Sampai jumpa di shelter 2. Taruh di situ nak ada. Dah. Oke, yuk. Jadi kita sekarang udah di sumber air shelter pertama. Jadi kita langsung ambil dari sumber air dan dijamin insya Allah ya. Ini langsung air dari alam. Dinginnya istimewa. Oke. Oke. Masih banyak terdapat tanaman kantong semar. Menunjukkan kelembapan yang bagus buat pertumbuhan mereka. Dan pesan-pesannya buat pendaki, jangan sekali-sekali mencoba mencabut ataupun merusak semua habitat di alam ini. Oke. Sekarang kita udah sampai di shelter 2. Shelter kedua ya, tempat beristirahat kedua. Jadi kita akan sekarang kita akan beristirahat. Anak-anak pada buat kopi. Tuh, pada istirahat. Oke. Dan yang pasti jangan pernah meninggalkan ibadah. Bukit Daun termasuk ke dalam salah satu gunung tertinggi di Provinsi Bengkulu, setelah Gunung Hulu Air Pulus dan Gunung Belirang yang ada di Kabupaten Kaur. Bukit yang memiliki ketinggian 2467 mdpl ini berada di kawasan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
Bukit Daun juga merupakan salah satu gunung dari deretan pegunungan Bukit Barisan wilayah Bengkulu. Bukit Daun ini lebih cocok menjadi tempat pendakian ketimbang tempat wisata dibandingkan dengan Gunung Kaba yang masih satu kawasan. Bukit ini termasuk ke dalam jenis stratovolcano tipe B. Stratovolcano yaitu bentuk gunung api paling umum dan paling membahayakan di antara gunung-gunung yang lain. Bagian dasar gunung landai, namun semakin ke atas semakin curam dan membentuk kerucut ke puncaknya. Di puncak terdapat sebuah kaldera, yaitu kawah vulkanik yang terbentuk setelah letusan gunung berapi yang luas. Saya bersama beberapa rekan saya telah melakukan eksplorasi Bukit Daun. Perjalanan yang sangat melelahkan karena menempuh waktu selama 2 hari. Jarak antara Bukit Daun dari kota Curup adalah sekitar 30 menit. Tidak dipungut biaya untuk mendaki puncak gunung. Namun, bekal dan peralatan harus memadai supaya bisa mencapai puncak dengan selamat. Untuk mencapai pintu rimba, pendaki harus melewati kebun teh selama lebih kurang 3 jam. Ketika mencapai pintu rimba, maka pendakian dimulai. Pendakian bisa mencapai waktu 8 jam dengan medan yang mayoritas menanjak dan curam. Di sepanjang jalan, pendaki akan disuguhkan oleh pemandangan hutan lindung yang lebat dan lembab, dengan dipenuhi tumbuhan endemik pegunungan dan pohon pinus. Di puncak, pendaki akan disuguhkan pemandangan yang indah, yakni Danau Tapak Kaki yang berada di puncak Gunung Bukit Daun. Bagi penggemar aktivitas petualangan, khususnya pendakian gunung, ini wajib masuk dalam list. Jalurnya cukup curam dan sangat menantang. Apalagi vegetasinya yang masih rapat memberikan sensasi pendakian yang berbeda. Oke, akhirnya kita sampai ke Danau Purbakala, Danau Telapak Kaki. Bisa di browsing di Google. Luasnya kira-kira 2,5 hektar. Merupakan danau Purbakala yang dapat di atas Gunung Daun. Oke, cerita akan kita lanjutkan lagi setelah kita beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kru-kru PA dadakan sampai juga dengan letihnya. Ampun ya, kaki pegal, khususnya otot paha. Gimana, brother? Woi, ini jagoannya nih. Oh, bosnya ini. Pero, Mas Pero sudah buat tenda ya. Oke. Was, Was. sangat memuaskan. Oke, Terbayar. sip. Terbayar sudah. Yuk. Danau Telapak Kaki dengan luas 2,5 hektar yang berada di puncak Bukit Daun, Gunung Daun, di ketinggian 2467 mdpl. Sunset di ketinggian 2467 mdpl.
Momen yang langka. Selamat pagi 2467 MDPL. Kegiatan pagi kawan-kawan. Kalau nggak ada api, tadi malam mungkin kisaran 10 sampai 12 derajat Celcius. Ampun, nggak ada bisa tidur. Gimana kopinya? Mantap. Asik. Tuh yang masak nasi. Oke, selamat pagi di ketinggian 2007 MDPL. Nah, jadi suasana pagi, danau Ramangkati. Ya, suasana pagi. Itu banyak tanda-tanda pagi. Ada dari Bengkulu, Bengkulu Utara, bukan ada dari daerah Jambi, Camp 4. Jadi untuk di top ada sekitar 5 tenda untuk di top. Oke. Jadi rencana kita akan turun pada pukul 11 pagi ya Ki. Turun 11 pagi nanti. Untuk kalau turun mungkin lebih cepat waktunya. Oke, saya ingin menceritakan jadwal keberangkatan kemarin. Jadi kemarin kita berangkat dari Banyumanis sekitar pukul setengah 8 sampai ke shelter pertama itu pukul setengah 11. Kita istirahat untuk makan siang sampai jam 11. Terus kita lanjutkan lagi sampai jam setengah 1 di shelter kedua. Shelter kedua kita istirahat lagi dan sholat. Setelah itu kita menuju ke puncak mulai jam 1 sampai pukul 2. Jadi total perjalanan sekitar hampir 5 jam setengah. Oke, mungkin itu rangkuman perjalanan kemarin. Kita lanjutkan lagi nanti. Kawan-kawan sudah keluar dari pintu rimba, udah istirahat. Sekarang mau istirahat, minum, persiapan untuk siap-siap pulang ke rumah. Oke, yuk. Gimana perasaannya kawan-kawan? Aduh, mantep banget. Pokoknya jos. Lepas semua. Di? Kalau perlu terbayar sudah. Zam, gimana Zam? Mau ngulang 2 kali? Pikir-pikir dulu. Oh, pikir-pikir dulu. Ini tukang tidur. Gimana tukang tidur? Mau ngulang lagi? Mau nyerah? Kuncen gunung kita, gimana Pak? Sudah. Jangan pernah menyerah ya. Oke, gimana sudah ini? Mau ngulang lagi kawan-kawan? Mantap ya? Istimewa ya? Jadi nanti balas dendamnya ajak kawan-kawan ya. Putar-putar semua gunung. Jadi langsung ke Bengkulu pukul berapa nanti? Langsung Bang. Langsung istirahat sebentar, pulang ya. Oke lah, hati-hati di jalan ya. Oke, assalamualaikum kawan-kawan. Akhirnya petualangan kita berakhir dulu untuk hari ini. Oke, jadi kawan-kawan lagi beristirahat di sana, lagi siap-siap mau buat kopi, masak nasi untuk perjalanan selanjutnya menuju rumah. Tadi pintu keluarnya melalui jalan ini, yang setapak ini, sampai ke pintu rimba, ke kaki Gunung Daun. Oke, tadi kita udah keluar. Tadi estimasi perjalanannya cukup cepat. Tadi kita mulai dari jam 9.20. Sekarang kita udah sampai di tempat peristirahatan setengah 1. Hanya memakan waktu sekitar kurang 3 jam. Beda dengan perjalanan awal. Mungkin karena saat pulang kita menurun, jadi tidak terlalu letih. Tapi kawan-kawan, saya ada satu pesan buat para pendaki. Nanti untuk walaupun kita mendaki saat naik ataupun saat turun, kita hanya cukup mengatur irama. Jadi tidak perlu terburu-buru, oke? Karena saat kita mendaki, otot paha yang akan dimakan. Jadi sangat kram, kejang dan sebagainya. Kalau kita turun, yang dimakan adalah otot bagian bawah, tungkai bawah, itu betis. Jadi makanya untuk para pendaki sabar-sabar saja, tidak usah terburu-buru. Toh juga tidak mendapat trofi atau piala kan untuk sampai ke puncaknya. Kita menikmati alam dengan santai, menikmati jalur pendakian dengan menyenangkan, hati yang lapang. Insya Allah itu sangat suatu kenikmatan yang tidak terukur
kenikmatannya ya. Istimewa sekali. Oke kawan-kawan, semangat untuk pendaki yang ingin menuju ke 2467 mdpl di Kota Curup ya. Jangan lupa kalau ada waktu, kesempatan, kesehatan, cobalah kawan-kawan untuk mendaki. Nikmati sensasinya, sensasi dinginnya, sensasi keindahan Danau Purbakala yang sulit untuk digambarkan. Silakan dinikmati sendiri. Oke, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Salam untuk para pendaki, spirit pendaki. Menelusuri lembah di bawah kaki gunung, aroma segar membasuhi tubuh, udara dingin membelai setiap langkahku. Inilah momen terindah dalam hidupku, ketika aku bisa menyatu dengan alam pegunungan. Sebuah kepuasan dan kesenangan bercampur kala kita menikmati puncak bukit. Hamparan hutan hijau hiasi pemandangan, seperti karpet perbadani luas tak bertepi. Keindahan alam pegunungan tak usah diragukan. Tampak megah dari bawah, begitu indah di atas puncaknya. Itulah sedikit coretan alam pegunungan, sebuah renungan untuk kita tetap berserah diri, agar tidak larut dalam duniawi yang kadang membuat kita lalai, melupakan sebuah arti.